Kita lanjutkan dengan part B yang terdiri pada 3 subtopik, yaitu well seismic tie, initial model building, post-take inversion method, dan contoh ya. Kita mulai dengan well seismic tie ya. Jadi ini adalah flowchart yang menunjukkan bagaimana well seismic tie itu dilakukan. Jadi kita punya well log dan punya seismic ya. Dari well log itu kita gunakan log yang erat kaitan dengan seismik, itu adalah log sonic dan DT ya, dan rho B atau density. Nah, ini terlebih dahulu kita lakukan dulu editing ya. Kemudian kita calibrate dengan check shot ya. Ini kita edit seperti yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Kita remove cycle skipping, remove bed zone dan sebagainya. Setelah itu baru kita koreksi dengan check shot. Kemudian nanti program akan menghitung reflection coefficient, dan kemudian kita pilih suatu wavelet ya, yang untuk dikonvolusikan dengan reflection coefficient ini kita dapatkan synthetic seismic trace. Kemudian seismic trace ini yang dikorelate ya dengan real seismiknya. Nah, kalau misalnya korelasinya sudah cukup bagus gitu ya, itu adalah menjadi final syntheticnya. Tapi kalau masih kurang bagus, nanti kita apply straight dan squeeze untuk improve correlationnya ya. Jadi dalam melakukan wavelet extraction itu atau wavelet estimation ini, kita bisa melakukan dengan beberapa cara ya. Tahap pertama kita estimate spektrumnya dari seismik ya. Jadi kita asumsikan nanti bahwa spektrum daripada wavelet itu sama dengan spektrum daripada seismik. Hanya nanti fasanya kita harus asumsikan apakah minimum phase, zero phase, atau mixed phase ya. Nah, biasanya kan minimum phase yang kita pakai ya. Kemudian kalau nanti korelasi dari seismik dengan sintetik ini sudah cukup bagus ya, nah kita bisa ekstrak ya wavelet dengan menggunakan well log ya. Menggunakan well log ini kalau logikanya wavelet yang diekstrak dengan menggunakan well log ini harusnya lebih bagus ya, nanti akan menghasilkan korelasi yang lebih bagus. Kemudian wavelet itu juga nanti kita gunakan sebagai input untuk inversi ya. Jadi kualitas daripada korelasi antara seismik dengan seismic trace ini, synthetic trace ini, itu nanti terlihat pada parameter yang namanya reflection coefficient ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat satu panel seperti ini ya. Ini adalah gamma ray log, ini P wave, di mana kita bisa melihat korelasi yang bagus sekali antara gamma ray ini yang mengeluarkan adanya send. Ini send kita lihat di sini di sonicnya, itu send merupakan high velocity send ya, high velocity send, tapi density-nya rendah ya. Impedance ya tinggi, impedance tinggi ya. Kemudian di reflection coefficient-nya. Kemudian di sini di track ini kita lihat ada seismic trace ya. Yang hitam ini sebagian daripada seismic trace dari inline 1354 ini misalnya ya. Kita ambil beberapa trace. Kemudian yang merah ini adalah trace yang di tengah-tengahnya ya. Kemudian di plot lagi di sini, diulang 3 kali ya, supaya nanti kita bisa korelasikan dengan synthetic trace yang di sini, yang merupakan hasil konvolusi daripada antara reflection coefficient ini dengan wavelet ya. Wavelet yang kita pilih ini waveletnya. Jadi ini adalah konvolusi daripada reflection coefficient dengan wavelet ini. Jadi sehingga nanti kualitas korelasi daripada antara yang biru dengan yang merah ini bisa kita lihat di sini 0,77. Ini cukup bagus ya. Jadi kita juga bisa atur window-nya ya. Window di mana kita bisa menghitung korelasinya. Nah, ini juga bisa kita lihat ya. Ini ada impedance ya, ini bisa kita atur sebenarnya ya.
bagaimana log yang bisa kita susun di masing-masing track ini ya. Kalau di sini AI, ya, di sini Gamari, ini density ya. Jadi kita bisa melihat sini bahwa bagus sekali korelasi antara Gamarinya dengan density-nya ya, dengan density-nya. Nah, ini adalah seismic trace-nya. Yang merah diulang 3 kali, kemudian korelasikan dengan sintetiknya ya. Jadi correlation coefficient-nya di sini 71, ini adalah wavelet-nya, merupakan statistical wavelet ya. Kemudian juga nanti ada di sini parameter ya, di mana kita bisa menentukan window ya, di mana kita mau menghitung correlation coefficient ini. Karena biasanya kan kita melakukan well seismic tie ini itu tidak di semua sepanjang log ini ya, dari atas ke bawah, tapi kita gunakan dalam window tertentu di mana kita akan melakukan seismic inversi. Nah, match antara log dengan seismic dengan itu tidak ada kalanya juga bisa kita lakukan di AI-nya ini. Jadi setelah kita mendapatkan synthetic AI section-nya, itu bisa kita bandingkan dengan log AI ya, dari well-nya. Kemudian kita bisa korelasikan antara AI yang dari log ini dengan seismic. Nah, kita bisa nanti lakukan stretch squeeze ya di sini ya, sehingga nanti dia akan matchingnya akan di improve ya, diperbaiki. Nah, ini kalau kita mengekstrak wavelet dari berbagai sumur ya, karena kalau dalam field development itu biasanya kita udah punya banyak sumur ya, di mana biasanya sebagian besar daripada sumur itu barangkali nanti punya log density dan sonic ya, sehingga kita bisa melakukan ekstraksi wavelet di berbagai sumur yang mempunyai density dan sonic log. Nah, seyogianya wavelet yang kita ekstrak di sumur yang berbeda-beda itu bentuknya mestinya mirip-mirip ya, mirip. Jadi kita lihat di sini dia bentuknya sebagian besar mirip-mirip ya, tapi ada beberapa barangkali yang agak menyimpang ya, seperti yang ini misalnya. Nah, ini yang harus kita review lagi nih, lognya kenapa waveletnya beda sekali, mungkin ada kesalahan dengan lognya. Nah, jadi nanti wavelet yang kita gunakan untuk inversi itu biasanya adalah rata-rata daripada wavelet yang ini ya. Jadi semua wavelet yang ekstrak itu idealnya harusnya dia similar ya. Ini spektrumnya, jadi amplitude frekuensi spektrumnya, ini fasanya ya. Nah, juga demikian ya, ini bentuknya harus mirip. Nah, ini sangat mirip ya. Jadi dari wavelet yang diekstrak dari berbagai sumur ini, dia umumnya zero phase dan cukup mirip ya, sangat mirip. Ini juga demikian. Nah, ini kalau kita punya log itu belum diedit ya terhadap scale skipping dan bed zone, kemudian kita gunakan untuk ekstrak wavelet, maka wavelet yang kita dapatkan itu nanti dari ekstraksi wavelet menggunakan data sumur itu akan ngaco ya bentuknya ya, waveletnya nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan editing, scale skipping kita hilangkan dan sebagainya, nah lognya akan, wavelet yang kita ekstrak itu nanti akan bagus bentuknya ya. Jadi inilah nampak zero phase dengan reverse polarity ya, dengan side lobe yang cukup seimbang ya, cukup simetri okultasi daripada Jason ya. Nah, jadi dalam melakukan usaha di eksplorasi maupun produksi hidrokarbon ini ya, nah ini ada berbagai tahapan ya. Jadi mulai dari regional eksplorasi, kemudian tahap eksploitasi. Nah, terkait dengan kualitas daripada
well seismic tie ini. Nah ini pada regional ini dia nggak perlu terlalu bagus ya tie-nya ya. Kita hanya perlu menentukan top formation-nya atau top sequence boundary-nya. Jadi ini tidak terlalu penting ya bahwa tie antara seismik dengan sintetiknya ini harus akurat betul gitu ya, dengan relevation coefficient yang 0.9 misalnya, itu nggak perlu ya. Ada expression, nah itu sudah harus lebih tie ya, harus lebih bagus. Quality tie-nya harus lebih bagus ya. Jadi karena kita akan mempredik juga di sini beberapa litologi ya, misalnya reservoir yang mana, kemudian seal yang mana ya. Nah, tapi dalam pengelolaan lapangan ya, di mana kita nanti melakukan seismik inversi maupun seismik atribut ya. Nah, itu seismik kualitas daripada tie antara seismik dengan sintetik itu harus sangat bagus ya, harus sangat bagus ya. Karena nanti kita akan melakukan perhitungan atau relationship yang lebih ke arah matematik ya, sehingga kalau korelasinya ini nggak akurat maka nanti perhitungannya juga tidak akan akurat ya. Jadi sangat diperlukan kualitas tie yang sangat bagus ya kalau kita melakukan pada tahap eksploitasi ini, di mana nanti kita melakukan seismik inversi maupun seismik atribut ya. Kemudian kita lanjut dengan initial model building ya. Jadi dalam inversi itu nanti kita salah satu yang kita perlukan adalah membuat low frequency modelnya ya. Ini adalah flowchart daripada seismik inversi. Sudah kita bicarakan lognya, log fisik, data conditioning ya. Ini nanti untuk membuat low frequency ini kita lakukan dulu horizon peaking ya dan fault ya. Nah ini kita, karena nanti dalam membuat low frequency model ini kita perlu horizon dan faultnya ya. Kemudian nah seperti di spektrum yang sudah kita lihat pada part A tadi ya, bahwa seismic bandwidth itu kan seperti ini ya, dia limited bandwidthnya ya, tidak punya low frekuensi dan juga frekuensi tingginya juga terbatas juga ya. Nah jadi untuk ya seperti tadi sudah kita lihat di dalam slide sebelumnya, kan nanti hasil inversi itu nanti kita akan korelasikan antara data sumur dengan data seismik ya. Jadi supaya data seismik, hasil inversi dari seismik nanti bisa kita korelasikan dengan data log, nah kita perlu menambahkan low frequency model kepada seismik ini. Nah sehingga nanti seismik hasil inversi itu spektrumnya seperti ini. Jadi dia punya komponen low frequency ya. Hasil inversi nanti punya komponen low frequency yang kita dapatkan dari log ya. Kemudian frekuensi seismiknya sendiri, dan nanti ada tambahan spektrum ya, karena kita meremove wavelet-nya. Nah ini adalah AI log dari satu sumur ya, di mana nanti kita akan gunakan untuk membuat low frequency modelnya. Jadi nanti kita buat low frequency modelnya seperti ini low trendnya ya, low frequency trend AI log ya, mungkin dengan frekuensi sekitar barangkali 0,3 atau 0 sampai 5 Hz ya misalnya ya. Nah kemudian nanti dibatasi ya, artinya nanti dalam mencari solusi ya, lognya ini dia nggak boleh terlalu jauh, harus ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi nanti inversi algoritmnya itu nanti akan mencari solusinya dibatasi oleh batas atas dan batas bawahnya ini ya, constraint around well model daripada AI log-nya ya. Nah nanti AI log itu nanti diinterpolasikan dengan menggunakan horizon interpretasi ya. Jadi kita gunakan cukup banyak horizon ini, 1, 2, 3, ada sekitar 7 horizon di sini ya, dan juga patahan-patahan. Ini nanti kita gunakan sebagai guide interpolation daripada log yang tadi, low frequency AI model ya. Itu dibuild dengan interpolating
AI daripada sumur di constrain dengan horizon dan fault ya. Nah kalau ini dari CGG ya, dia punya satu software yang namanya TD-ROV ya. Nah, ini hasil inversi nanti itu algoritmanya dia sebut grid based inversi ya. Jadi hasilnya lebih blocky ya. Hasil lebih blocky seperti yang kita lihat di kiri ini ya. Nah, jadi dalam buat refleksi modelnya ini dia begini. Jadi ini ada lognya. Kemudian nanti dibuat load trainnya ya, load trainnya. Jadi nanti di setiap level ini itu nanti ada nilai AI-nya. Kemudian nanti dikasih window ya. Misalnya dari 18.000 itu dia mencari solusinya dalam window ini 6.500 ke kanan, 6.500 ke kiri ya. Ini juga demikian. Di sini 22.000 value-nya, nanti dia akan mencari solusinya 6.500 ke kanan, 6.500 ke kiri dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa horizon yang digunakan sebagai guide untuk menginterpolasikan low frekuensinya nantinya ya. Top H1, H2, H3 dan sebagainya. Ini H1, H2, H3, H4 ya. Kemudian yang ini hasil interpolasi lognya ya. Jadi low frekuensi ini adalah initial model building. Nah, yang penting juga dalam melakukan initial model building adalah bahwa log daripada masing-masing sumur ini kalau bisa sama dalamnya ya, sama kedalamannya. Jangan sampai nanti ini dalamnya segini, ini cuma sampai sini. Jadi ketika dia melakukan interpolasi nanti dia create artifact ya. Beberapa software kadang-kadang tidak bisa menghandle sehingga nanti dia create artifact. Jadi kita usahakan bahwa semua sumur itu di refer kepada horizon ini dia mempunyai kedalaman yang sama ya, kedalaman yang sama supaya nanti dalam melakukan interpolasi itu hasilnya bagus ya, tidak create artifact. Nah, kita lanjut dengan post-stack inversi method. Kita terlebih dahulu melihat dulu definisi daripada inversi ya. Jadi seismic khususnya post-stack inversion itu adalah suatu proses yang mengkalkulasi atau mengestimate lah ya acoustic impedance model dari post-stack seismic data dan disupport dengan data yang lain seperti log, checkshot, horizon dan sebagainya seperti kita lihat tadi ya. Nah, acoustic impedance model ini digunakan nanti untuk mengestimate distribusi spasial daripada properti reservoir ya. Nah, ini juga definisi yang lainnya. Jadi seismic inversi itu adalah satu proses mentransformasikan seismic refleksi data ke dalam suatu deskripsi reservoir yang kuantitatif ya, atau properti yang mendeskripsikan reservoir yang lebih kuantitatif ya. Jadi seismic inversi dapat dilakukan post-stack atau pre-stack secara deterministik, random atau geostatistical ya, dan typically include other reservoir measurement seperti well log dan core ya. Itu diintegrasikan nantinya. Jadi inversi ya, software inversi itu melakukan ya satu program untuk menginvert amplitude dari seismic cube itu menjadi pseudo acoustic cube ya. Kalau kita punya seismic cube ya, jadi inversion software itu digunakan untuk menginvert amplitude seismic cube menjadi pseudo acoustic impedance cube dengan kombinasi well log dan geologic interpretation ya, horizon dan fault tadi sebagai initial acoustic impedance model atau constraint. Nah, ini beberapa software yang ada di industri ya yang cukup banyak digunakan ya. Strata, Hamsun Russell ini sudah dikenal worldwide, juga JSON dan TD-ROV yang dikreat oleh CGG ya. Nah, ini seismic inversi, metode seismic inversi ini secara garis besar bisa dibagi dua, itu post-stack inversi dan pre-stack inversion. Nah, post-stack inversi ini bisa dibagi menjadi terdiri daripada tiga ya metode, itu integral inversion, model based inversion, recursive inversion ya. Kemudian
ada lagi termografi yang sudah kita bicarakan dalam bab borehole geofisik ya, dan wave field impression ini ini masuk dalam borehole geofisik, sudah pernah kita bicarakan. Tapi nanti dalam PSDM ini juga diperlukan ya. Nah, kemudian ada pre-stagnant linear method dan non-linear method. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat dulu yang recursive inversion ya. Nah, recursive inversion ini seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Ini dia menghitung. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya, kalau kita tahu acoustic impedance pada layer pertama, maka layer kedua bisa kita hitung karena kita tahu reflection coefficient-nya ya. Nah, begitu kita menghitung, sudah ketahui acoustic impedance layer yang kedua, nah layer ketiga juga bisa kita hitung karena kita tahu reflection coefficient antara 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi ini tidak ada constraint ya. Jadi hasilnya juga nanti dia akan hanya dalam seismic bandwidth karena nggak punya low frequency ya. Nah, kemudian ada lagi sparse spike. Nah, dalam sparse spike ini itu tidak semua amplitudo itu dianggap sebagai reflection coefficient. Nanti akan ada pemilahan ya, mana yang dianggap sebagai reflection coefficient. Kalau ini semuanya dianggap reflection coefficient ya. Semua sampel seismic trace itu yang ada amplitudonya itu dianggap sebagai reflection coefficient. Kalau di sini sudah dipilah-pilah ya, ada pemisahan dan juga ada constraint ya. Kemudian model base ini yang banyak digunakan ya. Jadi model base ini kita mulai dari ini hasil model, nanti kita lihat flowchartnya. Ini yang rekursif ya. Jadi ini band limited seismic trace itu di invert ya. Dia menggunakan complex seismic trace di dalam calculation ya. Utilize complete seismic trace dalam calculationnya. Ini prosedur yang ini ya, robust ya. Ini namanya ProRiet digunakan untuk clean seismic data. Jadi tidak ada jadi datanya harus betul clean, tidak ada noise dan sebagainya ya. Jadi outputnya seperti Wiggle seismic trace juga ya, mirip seperti seismic data ya. Nah, kemudian di-invert ke impedance, kemudian nanti bisa di-introduce ya yang low frequency komponennya di sini ya, sehingga nanti ini bisa kita scale ke velocity dan depth ya. Nah, ini band limited inversion recursive. Ini disadvantage-nya adalah error. Nah, ini kalau kita salah ngitung misalnya di layer pertama, itu nanti kesalahan itu akan terus saja nanti dipropagate ya ke layer berikutnya. Jadi kalau ini problem ya, ini masalahnya ya, karena dia akan menganggap juga noise ini sebagai amplitudo ya. Nah, jadi low frequency komponen itu harus di-ref dari source yang terpisah ya. Nah, ini yang sparse spike. Nah, ini yang sudah ada pemilahan ya. Jadi introduce linear constraint. Jadi dia tidak akan menganggap semuanya itu merupakan reflection coefficient, tapi nanti ada pemilahan lah ya. Jadi data seismik itu sendiri itu digunakan sebagai calculation seperti di inversi ya. Tapi ada geological looking versionnya di produce ya. Jadi low frequency information juga dimasukkan dalam mathematical resolution ya. Jadi ini ada low frequency komponen. Nah, ini juga problem juga terhadap noisy data ya. Sparse spike ini problem juga dalam noisy ya. Tapi dia final output like mat detail, dia nggak terlalu detail ya, seperti rekursif. Jadi agak blocky hasilnya ya, agak blocky. Nah, ini yang model base. Nah, ke model base ini kita mulai dari meng-create model dulu ya, create model trace ya, yang kita create dari acoustic impedance dari seismik, dari sumur ya, dari banyak sumur, nanti diinterpolasikan, create modelnya, kemudian dibandingkan create seismic trace ya. Nah, nanti dibandingkan antara seismic trace dengan synthetic seismiknya, bandingkan nanti kalau error ya, kalau masih banyak perbedaannya atau calculate errornya perbedaannya masih besar, nanti modelnya diupdate estimate lagi AI-nya, kemudian create lagi ininya seismiknya, bandingkan lagi. Nah, sehingga
setelah sekian kali ya iterasi ini dilakukan, nanti akan didapatkan bentuk yang mirip dengan correlation coefficient yang cukup besar, cukup tinggi ya antara sintetik dengan seismik, sehingga model impedance yang terakhir ini nantinya itu akan merupakan hasil daripada model base inversi ya. Jadi complete solution including low frequency component ya. Kemudian errornya didistribusikan melalui solusi ya. Kemudian multiple attenuation effect dapat dimodel ini. Kemudian solusi ini mungkin disadvantage-nya nanti adalah iterasinya mungkin terlalu banyak iterasinya, sehingga memerlukan komputasi yang cukup lama ya. Dan juga bisa jadi nanti semakin tinggi iterasinya justru errornya semakin besar gitu ya. Nah ini juga ada persoalan non-uniqueness ya dalam inversi, itu selalu ada. Jadi bahwa bisa data seismik yang sama itu dia merupakan hasil daripada lebih dari satu model yang sama ya. Ini adalah satu hal dalam seismik refleksi yang kita harus ingat, bahwa ada yang namanya non-uniqueness ya. Jadi nah ini barangkali summary daripada ketiga metode tadi yang diambilkan dari First Brick ya, yang ditulis oleh CGG ini ya. Jadi ini adalah yang recursive inversion ya. Jadi ini adalah reflection coefficient model. Ini kita lakukan reverse modeling atau recursive inversion, dapat ZI sama dengan 41 ya. Z akustik impedans lapisan yang bawah sama dengan akustik impedans lapisan yang atas dikalikan dengan 1 tambah reflection coefficient antara lapisan 1 dan 2 atas dan bawah dibagi dengan 1 dikurangi dengan reflection coefficient antara layer atas dan bawah ya. Ini yang trace base inversion ya. Ini semuanya post inversion. Ini yang model base ya. Model base inversion. Nah ini yang tadi ya, jadi loopingnya ya, jadi iteratif prosesnya, jadi membandingkan antara sintetik dengan real seismiknya ya. Jadi kita mulai dengan initial model building wavelet, kita konvolusikan, create sintetik, bandingkan dengan seismik. Kalau bad kita rubah lagi modelnya ya, forward modeling lagi. Sekian banyak iterasi, nanti kalau sudah bagus nanti baru dia menjadi final impedance model ya. Jadi seperti yang di sini tadi, ini setelah sekian kali iterasi. Nah kalau sudah bagus artinya errornya sudah kecil ya. Itu nanti menjadi final inversionnya. Nah di sini final inversionnya, ini final impedance modelnya. Nah ini yang flow dari Corsi Jason ya. Jadi dia mulai dari model dulu, kemudian constant sparse spike, high volume ya, kemudian ini dari recursive, kemudian di merge ya, di merge antara yang low frequency komponennya ya dengan dari recursive tadi atau dari sparse spike ya, sehingga menjadi high volume. Nah ini data-data yang diperlukan untuk melakukan inversi ya. Data seismik itu yang precision amplitude ya, ini sudah bicarakan sebelumnya. Interpretation itu kita umumnya memerlukan horizon yang utama ya, meskipun nanti kita bisa lihat bahwa horizon yang tambahan-tambahan itu juga diperlukan dan akan improve modelnya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian Wheelock ya, ini density dan sonic itu checkshot ya, diperlukan wavelet yang diekstrak. Kemudian dalam model trace inversion itu informasi geologic model itu akan digunakan setelah inversi ya. Kemudian dalam model ada interest base ya, mode ini di dalam trace base
inversi ya, informasi dari model itu digunakan setelah inversi. Jadi tadi di merge, jadi inversi ini hasilnya dalam seismic bandwidth, nanti digabungkan ditambahkan dengan level frekuensinya. Nah baru nanti dia menjadi final modelnya ya, final inversionnya. Nah tapi kalau dalam model driven tadi ya, yang model based inversion itu ini sudah ada di sini, di include ya. Jadi dia sudah masuk dalam ini ya, sudah masuk dalam modelnya full bandwidth. Nah ini menarik juga untuk melihat gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 4 model ya. Ini dari CGG, quarter CGG, inversion from amplitude to impedance. Jadi kita lihat di sini ada 4 layer ya. Ini ada seismic trace, ada amplitude-nya. Di sini ada impedance layer-nya ya, hasil inversi ya, hasil inversi dari amplitude ini. Nah kalau kita lihat keterbatasan daripada seismic trace ini, kita lihat ini untuk peak ini itu dia kebetulan persis pada interface ya. Jadi amplitude ini bisa kita katakan bahwa posisinya itu akurat ya. Jadi dia berada pada interface, dan besar amplitude ini akan menggambarkan kontras impedans antara layer yang ini dan yang ini. Nah kemudian antara layer yang dua ini dengan yang berikutnya, ini amplitude daripada trough-nya ini tidak pas di interface-nya. Jadi secara time, posisi daripada trough-nya ini ya tidak tepat berada pada interface ya. Inilah kelemahan daripada seismic trace ya, resolusinya ya. Ya kalau ini masih oke ya, ini masih tepat ya. Nah yang trough ini yang nggak tepat. Tapi begitu seismic trace ini kita invert menjadi acoustic impedance layer ya, menjadi pseudo AI layer ya. Nah dia menjadi begini. Jadi ini pas ya, dia menggambarkan layernya. Jadi AI itu dia dikatakan juga bahwa AI ini dia menggambarkan layer. Dia kalau ini dia menggambarkan kontras batuan, kalau ini dia menggambarkan layer. Jadi resolusinya bagus ya. Jadi kita mendapatkan tambahan resolusi setelah melalui inversi ini. Jadi ini perbandingan antara ini dia bilang ini kan nanti grid based inversi. Jadi nanti ini yang merah-merah ini ya, ini layer yang merah ini dapatkan dari sini. Nanti dari grid based inversi nanti bisa kita lihat layer. Nah kemudian bisa diplot di sini ya. Nah ini flow mirip yang tadi ya. Jadi kita mulai dari initial model ya, inputnya. Initial modelnya yang dibuild ya, dibangun dengan menggunakan dikait dengan patahan dan horizon untuk bangun initial modelnya ya, macro layernya. Kemudian nanti tentunya kita perlu wavelet ya, yang final waveletnya. Nanti program inversi ini akan create impedance cube ya, impedance cube ya. Dari sini nanti create impedance cube. Nanti dari impedance cube ini nanti di create reflection coefficient, kemudian konvolusikan dengan wavelet, dapat model seismiknya. Nah nanti model seismik ini nanti dibandingkan dengan release seismiknya, nanti dapat residualnya ya, residualnya. Nah tentunya ini harus dilakukan secara iteratif sehingga nanti residual ini mengecil ya. Nah seperti ini. Nah pada iterasi pertama ya, ini AI modelnya seperti ini, AI modelnya. Nah begitu dihitung sintetik seismogramnya dari model ini, kemudian dibandingkan dengan seismic trace, residual trace-nya atau perbedaan antara ini dan ini ternyata masih cukup besar ya, cukup besar. Kemudian modelnya dirubah ya, dimodifikasi ya, atau di update modelnya ya, di update modelnya. Nah kemudian dihitung lagi sintetik seismogramnya, dibandingkan lagi. Nah ini sudah semakin kecil. Nah sehingga kalau kita lakukan beberapa kali iterasi, katakanlah 3 iterasi di sini ya, ini kita konvolusi dengan wavelet, kita bandingkan, nah errornya sudah semakin kecil ya. Jadi residualnya very small ya, difference. Nah ini inversion analysis. Ini sebelum kita melakukan inversi untuk full volume ya,
full cube. Nah biasanya kita melakukan inversi analisis pada sumur-sumur yang kita sudah melakukan seismic well tie-nya ya. Jadi ini adalah salah satu gambaran inversi analisisnya. Jadi log yang asli itu adalah yang ini, yang warna ini, log yang originalnya. Kemudian yang merah ini adalah log hasil inversinya ya, log hasil inversinya. Nah kemudian ada log initial modelnya ya, initial modelnya. Nah ini adalah sintetik ya, yang dihasilkan dari AI ini ya, AI hasil inversi ya. Nah, ini adalah real trace nya, seismic trace nya dibandingkan nilai errornya ya, errornya sudah cukup rendah ya, cuma 0,2 ya. Jadi artinya ini residualnya sudah cukup kecil ya. Nah, ini juga demikian ya. Kita bisa lihat di sumur yang ada 4 sumur yang beda yang digunakan untuk inversi, kita bisa bandingkan antara log originalnya dengan hasil inversinya ya di masing-masing sumur. Jadi ini masing-masing ini dia lihat ada errornya, kemudian ada correlationnya ya, correlationnya cukup bagus ya, correlation antara ini dengan ini ya, cukup bagus. Nah ini adalah contoh inversinya ya, inversion example. Jadi kita lihat di sini bahwa ini seismic trace-nya ya, seismic trace ada 3 sumur di sini ya. Jadi kita lihat ini yang ini menggunakan grid based inversion tadi ya, menggunakan CG punya courtesy daripada CG ini ya. Nah ini kita lihat di sini bahwa kita bisa mendapatkan cukup banyak ya tambahan resolusi daripada lapisan. Seperti ini misalnya di sini kan nggak banyak lapisan yang bisa kita lihat. Di sini kita bisa melihat lapisan-lapisan tambahannya ya. Jadi improve resolusinya. Nah, jadi dengan menggunakan AI, pseudo AI ini ya, kita lihat di sini bahwa kita bisa bandingkan bagaimana kecocokannya dengan log ya, katakanlah ini log kemari ya. Jadi ini sendnya cukup bagus ya, blocky send. Kita bisa top ya, kita bisa pick top sendnya dan base daripada sendnya dengan sangat akurat ya. Ini juga demikian, kita bisa pick top dan base-nya ya dengan cukup confidence ya. Ini juga demikian, kita bisa pick top dan base-nya. Jadi ada beberapa layer yang bisa kita pick ini ya. Ini top dan base-nya, top dan base-nya, di top dan base-nya. Yang mungkin dengan seismik aslinya kita nggak bisa pick seperti demikian ya. Nah ini mungkin menggambarkan ada suatu body ya, kali-kali ini mungkin salt layer ya, karena dia low impedance ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu dia di sini dia low impedance ya, low impedance ini digambarkan dengan warna. Ini adalah pseudo acoustic impedance log-nya. Nah sedangkan di sini high impedance ya, high impedance. Jadi adalah satu build up ya, atau yang bisa merupakan salt dome ya. Ini juga layer yang bawah cukup bagus ya, yang layer yang blocky ini ya, bisa kita pick ya dengan cukup akurat ya, top dan base nya. Ini juga demikian, body topnya bisa di pick. Nah ini kalau di contoh ini kita bisa melihat resolusinya ya, bagaimana improvement daripada resolusi yang diberikan oleh hasil daripada AI layer ini ya. Nah, kita bisa melihat di sini sendnya ini menipis ya, ini muncul lagi di sini. Yang lapisan-lapisan yang ini tidak mungkin bisa kita pick berdasarkan wiggle ini ya. Jadi ini adalah satu tambahan resolusi yang diberikan oleh inversi. Ini juga demikian ya. Jadi kita bisa melihat atau melakukan picking top dan base-nya dengan secara lebih akurat dengan melalui AI layer ini ya, AI cube
Ini juga demikian, kita bisa lihat sen ya, 2 sen ini ya, di kedua sumur ini bisa kita lihat kontinuitasnya ya. Nah, sejauh mana kedua sen ini di 2 volt yang berbeda ya, kita bisa lihat. Nah ini menarik juga menggambarkan AI ini dalam 3 dimensi ya. Jadi ini inline, ini crossline barangkali ya. Nah ini dalam time slice-nya. Jadi kita bisa lihat bagaimana penyebaran daripada katakanlah ini sen ini ya, lapisan sen yang ini secara horizontal ya. Kelihatan mirip-mirip seperti pola-pola channel gitu ya. Nah ini juga demikian ya, menggambarkan resolusi yang bagus ya, atau improve untuk sen-sen yang tipis-tipis ini ya. Ini ya, lapisan yang ini nah, ini juga bisa diilustrasikan oleh ini juga demikian ya. Nah ini adalah pinch out ya, sen pinch out. Ini bisa digambarkan oleh AI ini. Jadi kelihatan juga di sini yang low AI ini merupakan sen dengan porosity yang bagus ya. Jadi low acoustic impedance indicate reservoir yang punya porosity yang bagus. Nah ini yang grid base ya, inversi yang dari CG tadi. Jadi yang grid base ini kelebihannya dia menghitungnya tidak trace base ya. Jadi dia menghitungnya berdasarkan grid base. Jadi katakanlah untuk menghitung nilai acoustic impedance di sini, itu dia memperhitungkan nilai acoustic impedance di sekitarnya ini. Dia gunakan tergantung daripada ini kotak yang kita gunakan ini. Dia gunakan berapa trace kiri kanan ya, kiri kanan. Dan untuk menghitung ini dia memperhitungkan nilai yang di sini sehingga nanti hasilnya akan lebih ada kontinuitasnya ya. Ini kita lihat ini adalah seismic trace-nya ya. Jadi ada H1 ya, horizon 1. Ini adalah 1D trace base inversion ya. Jadi katakanlah yang sparse spike tadi misalnya, atau yang ini hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau menggunakan yang model base, yang seri model base inversion, nah ini seperti ini ya, layer base impedance. Ini lebih blocky dan lebih banyak layer yang bisa kita lihat di sini ya. Di sini ini kelihatan ya. Ini kelihatan ada pemisahan. Di sini jelas ya pemisahannya ya. Nah, kalau di sini kita lebih banyak lagi melihat layernya ya. Di sini kita bisa melihat pemisahan yang lebih bagus ya. Ini juga demikian. Ini hasil CGG. Nah ini juga bagaimana inversi ini juga bisa memberikan resolusi yang cukup tinggi ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di WLA ini ya, kita lihat di AI-nya antara cap dengan reservoir C2 ini kontrasnya kan tidak begitu ketebalannya tidak begitu tebal ya, artinya cukup tipis. Kemudian juga kontrasnya tidak begitu besar sebenarnya. Nah kita bisa lihat kalau kita bandingkan antara log daripada AI pseudo AI ini dengan log asli seperti ini ya, dia cukup bagus matchingnya cukup bagus. Ini yang dari sumur, kemudian dibandingkan dengan ini jadi ini sintetiknya ya. Nah ini adalah sectionnya, ini dibalik sepertinya ya. Jadi ini diplot dari kiri ke kanan. Kalau ini dibalik dari sini ke sini. Nah, kita bisa melihat cap rock-nya ya. Ini resolusi cap rock-nya ini yang C2-nya, reservoirnya. Juga nanti kelihatan di sini WC-nya ya. WC-nya kelihatan di sini. Nah, jadi dari AI ini, high section ini bisa ditarik beberapa diinterpretasi ya. Banyak layer ya. Ini top layernya. Nah, interpretasi ini kalau dibawa ke sini seperti ini. Jadi kita lihat bahwa kita bisa pick lebih banyak horizon ya pada AI ini dibandingkan dengan kalau kita pick horizonnya pada Beagle
ya pada Google Seismic Trace ini seperti ini ya. Jadi artinya adalah bahwa resolusi yang kita dapatkan atau lapisan yang bisa kita dapatkan dari AI ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa kita lihat di conventional seismic trace. Nah, kalau misalnya kita sudah punya impedance, kemudian kita bisa establish ya relationship antara impedance dengan porosity misalnya ya. Nah, kita bisa convert ya dari impedance menjadi porosity. Jadi seperti kelihatan di sini misalnya ya. Ini dari hasil inversi tadi, dia gambarkan di sini ada bikin average impedance map ya dari dua layer 27 R1B dan layer 30 ya R2A. Nah, ini pada yang AI ini ya, ini bisa dikonvert menjadi porosity ya. Begitu sudah ada suatu kita punya suatu transform yang formula dari impedance menjadi porosity, kita bisa convert map dari AI ini menjadi porosity map. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana connectivity dari sumur ke sumur. Jadi misalnya dari AB ini, dari sini kita lihat connectivity-nya cukup bagus ya. Artinya communication reservoir dari A ke B ini untuk layer yang 30A ini cukup bagus. Tapi untuk yang 27 B ini nggak begitu ya, nggak begitu bagus. Nah, ini menggambarkan near angle stack ya. Jadi ada kalanya inversi itu kita lakukan pada near angle stack ini sebenarnya kan dia sama dengan sama dengan stack ya, sama dengan post stack, karena dia ya, dihitung near angle ini pada sudut reflection angle hampir sama dengan 0 ya, near angle. Jadi ini kita lihat di sini bahwa korelasi antara seismik dengan lognya ini kalau kita lihat dari segi pelapisan layernya kan tidak begitu tidak tergambarkan ini base-nya ya. Kalau topnya mungkin pas di sini, tapi kalau base-nya nggak tergambarkan di sini ya. Tapi kalau ini di-invert, maka bagus sekali ininya. Jadi hasil inversinya itu bagus sekali meresolusikannya, resolusikan layernya. Ini misalnya bagus sekali, sennya juga teresolusikan, ini juga demikian, ini juga demikian ya. Kalau kita lihat di sini kan, ini kan cukup beda ini sebenarnya ya. Ini sen, ini shell ya, misalnya ya. Ini di sini bagus sekali pemisahannya. Ini mengenai horizon ya, bagaimana horizon itu bisa mempengaruhi hasil inversi ya. Jadi ini ada satu seismic trace yang menggambarkan adanya feature stratigraphic feature ya, adanya prograding, adanya sequence boundary ya. Jadi awalnya ya ini di pick hanya 2 horizon, kemudian 2 horizon ini digunakan untuk meng-create low frequency modelnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kurang tergambarkan adanya prograding seperti ini, adanya sequence boundary yang menggambarkan ada prograding seperti ini. Jadi karena horizonnya cuma 2 dan cukup terpisah jauh ya. Nah, tapi kalau kita pick lagi beberapa horizon ya, di banyak horizon di pick di sini ya tambahannya. Kemudian horizon tambahan ini ya menggambarkan adanya prograding ini digunakan untuk membuat low frequency modelnya, maka frekuensi model menjadi ini, jadi lebih realistik ya. Nah, ini hasil inversinya itu lebih, kalau ini adalah hasilnya nggak begitu bagus ya, jadi nggak tergambarkan adanya pinch out ya, adanya prograding ya. Nah, kalau di sini lebih jelas ya, ini high quality inversion ya, ini yang low quality-nya. Jadi
horizon itu juga ada kalanya sangat kritikal juga untuk menentukan hasil inversinya ya. Jadi inilah akhir daripada part B. Kita stop.